Hey yo, what's up man? Cabut di Fitbar In here. So kali ini tuh kita tuh berada di kuburan massal, di makam massal sampai tragedi kerusuhan 2001. Nah sebenarnya kami tuh kesini mau buat konten TikTok, tapi terbesit aja sih daripada YouTube nggak update gitu. Jadi kita buat di sini buat bahas sedikit tentang kerusuhan dan juga tentang terbentuknya kuburan ini gitu. Di sini ada Bima. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai saja sambil ngerokok gitu ya. Semoga kalian suka dan semoga terdapat materi-materi ataupun sejarah yang belum kalian tahu gitu. Jadi kita akan masuk di Hororpedia bercerita. Jadi kalau sekilas tuh loh, kuburan massal nih sebenarnya tuh kada langsung ada terbesit di pemerintah kalau misalkan mau dibuat kuburan massal untuk para jenazah ataupun para korban dari kerusuhan tahun 2001 tuh. Tapi setelah beberapa waktu barulah terbesit di pemikiran pemerintah Kota Waringin Timur masa itu untuk membuat kuburan ini karena banyak sekali korban yang tidak teridentifikasi karena kepalanya tidak ada gitu. Dikarenakan tragedi tersebut gitu. Nah sebelumnya mereka sudah tahu belum kalau itu tuh? enggak. Yang ku pernah dengar tuh kalau misalnya makamnya ini kedida ke lain. Maksudnya tuh jasadnya tuh dikubur di tempat lain, cuma ini cuma kayak makam kosong. Kayak Naruto tuh berarti lah. Kayak tempat dia sebenarnya tapi makamnya dibakar gitu loh. Jasad kan kalau di Naruto kan jasad dibakar tuh. Tapi makamnya di sini sebagai penghormatan, lawan bisa berdoa gitu. Iya. Supaya tahu oh ini loh tempatnya itu nah. Nah, aku dengar juga kayak itu. Tapi yang aku dengar lagi nih dari banyak oknum, katanya tuh disok. Jadi menurut almarhum bapakku gitu lah. Bapakku sudah mati, tidak bisa disalahkan. Menurut almarhum bapakku, jadi tuh waktu masa itu kan keluargaku disampit tuh. Tragedi itu disampit aku masih umur 6 bulan. Jadi bapakku cerita kayak mana pengalaman beliau melewati kerusuhan itu. Jarnya kuburan-kuburan ini tuh kayak banyak jasad tuh diangkut ke truk. Karena ada yang tahu keluarganya di mana, karena banyak kan dari suku Madura diungsikan, ada yang boleh ke Madura, ada yang kabur ke daerah ini gitu, banyak yang diungsikan. Dan yang perang itu kebanyakan tuh ini nggak cuma suku Madura, yang Dayak juga ada. Ditaruh ke dalam truk gitu, dibawa lah, dimuat lah bahasanya. Nah, dibuatkan lubang besar, disok gitu. Jadi kayak entah itu dimandikan atau kadang udah nggak tahu lah itu Kristen, Islam, Buddha atau apapun nggak tahu nih. Yang pasti tuh disok di sini terus dikubur. Langsung digabungkan lah. Iya, langsung digabungkan. Cuma aku tahu kan ini kuburan ada 5 nih. Aku tahu itu memang dari per 5 simbol itu tuh seperti 5 nisan nih. Disok beda-beda atau disok jadi satu lubang ganda terus dibuat 5 nisan gitu. Aku tahu tuh. Tapi kalau misalkan itu dibuat 5 nisan, cuma disok satu ataupun kayak jari ikam tuh kayak dikubur, tapi di sini penghormatan. Kenapa harus 5? 6 loh. Nah, pokoknya itulah. Pokoknya 6 atau 5 gitulah. Kalau misalkan kita doakan kan satu tugu atau apa gitu aja kan. Kenapa harus 5? Mungkin lah, mungkin. Pemikiranku yang sangat sempit ini, wawasan sangat sempit ini. Kalau orang sini banyak kan. Nah, bisa tuh dibagi jadi 5 tuh. Enggak cuma satu tempat, tapi bagusnya satu tempat juga sih. Iya, kan kalau misalkan penghormatan kayak beberapa kayak tugu Hiroshima tuh. Orangnya malah jadi praktek tuh. Nah, tapi dibuat satu tugu. Ya intinya kayak itu. Kalau di sini kan ya ini kita lihat tuh 5 tuh. Maksudku tidak make sense saja untuk sebuah tugu penghormatan itu banyak gitu nah. Nah, jadi gara-gara tragedi tersebut juga ada tugu perdamaian di Paltiga tuh. Ya lebih? Iya, ada. Ya di situ ada tugu dari kayu lin sebagai simbol perdamaian. Ya, cuma sekarang miris benar gitu nah. Di situ dibangun bundaran itu tersisih banget gitu. Takutnya tubuhnya karida gitu nah. Jadi buat kayak kami yang putra daerah tuh mendengar cerita kerusuhan zaman dulu dari orang tua kami tuh kayak ngeri karena memang sekeos itu zaman itu tuh walaupun cuma 2-3 harian aja tuh kerusuhan dulu. Itu apa orang tua Mas di sini loh? Aduh bapak. Semua di sini. Semua di sini. Aku umur 6 bulan tuh dibawa lari-lari anjing. Dikejar terus sih. Maksudnya kayak melindungi. Iya. Kalau misalnya dari aku sendiri, mamaku diungsikan ke Pangkalambun. Sana. Tapi bapakku di sini. Bapakku di rumah. Jual bakso. Iya. Laris loh. Tapi bapakku
Enggak, tadi intermezzo cuma bercanda ya. Coba kalau secara keseluruhan ya, kayak gua bisa bilang Kalimantan tuh ditakutin, tapi sampai tuh banyak ditakutin kayak gua aja kan, karena bokap gua tuh orang Jawa gitu kan. Jadi kalau ketika gua pulang ke Jawa, ketika orang-orang tuh mendengar gua dari Sampit, mereka tuh segan karena takut sama tragedi tersebut gitu. Sebenarnya nggak ada yang harus ditakutkan ketika kalian tuh mau kesini gitu maksud gua. Gua bisa bilang kalau Sampit tuh tempat yang indah, bagus, kayak sangat damai lah gitu lah. Ya. Nggak ada demo mahasiswa gitu, bupatinya korupsi pun tidak masuk penjara gitu kan, saking damainya Sampit ini gitu kan. Dan semua lupa dengan kasus itu bahwa dia tuh pernah korupsi 5 miliar lebih gitu, penambangan dan lain-lain, tapi nggak di penjara gitu kan. Dan anehnya nyalon DPR. Iya kan, banyak sekali yang aneh, saking damai itu seperti itu gitu kan. Jadi buat kalian yang takut tuh nggak usah takut lah, semuanya tuh baik-baik aja gitu. Nah, dan pesan penting dari video ini dibuat sebenarnya ini cuma buat menambah wawasan antar sesama kami aja. Dan sebenarnya kalau kalian mau ke sini welcome gitu, kalian bisa DM gua kalau mau jadi tour guide di sini. Gua bisa banget buat mengajak kalian berkeliling kota Sampit, menikmati enaknya pentol, dan juga kalian tuh gak mungkin pernah merasakan mata gajah di kota kalian bangsat, karena cuma ada di Sampit mata gajah itu. Dan pendiri mata gajah itu masih hidup sampai sekarang gitu, Pak Ade Amroji itu masih ada. Pencetus pencipta mata gajah pertama tuh masih hidup. Dan kalian kalau nggak ngerasain mata gajah tuh nggak ke Sampit berarti. Cuma sekarang udah 1.500, satu dulu masih 1.000. Ya wajar. Apa-apa naik. Sampit nih anjir, gila anjir. Iya, kota gua nih indah banget loh coy. Apa sih yang nggak ada di sini? Mall ada, bioskop ada, sudah ada semua sih. McD belum sih, tapi tinggal ke Palangka ada McD, deket aja sih. Ya mungkin kita tutup aja sekian dulu deh untuk video kali ini gitu. Semoga kalian senang gitu dengan pembahasan kami. Kalau memang kalian suka video-video kami, bisa komen di bawah untuk kita buat lagi untuk membahas hal-hal tentang sejarah Sampit ini lagi, ataupun bisa juga kita membahas sejarah dunia ataupun negara lain gitu. Jadi kita tutup dulu. Don't cry, Keep smile. This is Cabudi Fitbar and We love you.